Jumpa lagi Sobat Tani dimanapun berada. Hari ini teman-teman kita ngebahas sedikit tentang bercak daun ya. Jadi bercak daun, kemudian layu fusarium, berikutnya adalah layu bakteri. Nah ini hubungannya apa teman-teman? Karena untuk pengendaliannya kita mesti terpadu, sistematis dan juga masif teman-teman. Walaupun masif di sini nggak seperti kayak kata-kata politikus itu ya. Jadi caranya gimana? Yuk teman-teman yang belum subscribe, subscribe dulu lah. Yang udah subscribe terima kasih. Teman-teman luar biasa. Jangan lupa komennya loh coy. Oke teman-teman ya, jadi untuk layu ini teman-teman sebelum kita ke bercak ya, supaya lebih jelas saja semuanya saya gabungin ini 3 materi ini. Jadi teman-teman ngerti, oh sebenarnya dari awal masalahnya gitu loh ya. Jadi yang layu ini yang pertama adalah layu bakteri ya, kemudian yang berikutnya adalah layu fusarium. Nah awal sekali teman-teman ini dari layu bakteri teman-teman, baru nanti dia ke layu fusarium. Bedanya apa? Bedanya cirinya kalau layu bakteri itu teman-teman dia cuma butuh waktu 2-3 hari untuk menginfeksi tanaman ya. Nah jadi kalau ini 2-3 hari ya, ini repotnya apa? Kadangan kita nggak sempat kendalikan, ujung-ujung mati. Dia langsung tiba-tiba layu aja gitu ya. Nah, kita nggak tahu kapan dia infeksi atau layu. Nah itu kalau layu bakteri. Jadi ini menyebabkan kerugian cukup tinggi kalau bibit teman-teman yang teman-teman tanam itu mengandung bakteri. Makanya nanti kita bahas gimana cara mencegah dan juga mengobatinya. Ya, kemudian kalau layu fusarium, jadi ini asalnya jelas ya teman-teman. Bakteri ini asalnya adalah pertama dari bibit, ya, bibit. Kemudian yang kedua dia juga dari media tanamnya, ya, media tanam. Nah ini asalnya teman-teman. Jadi karena layu bakteri termasuk dalam layu penyakit, yaitu yang dari tular tumbuh. Jadi tanaman sebelumnya. Bakteri ini teman-teman bisa bertahan dalam tanah sampai 2 tahun. Ya, jadi kalau kita nggak kendalikan ini teman-teman tanam di situ besok bisa kena lagi gitu loh. Makanya kita mesti kendalikan di awal untuk layu bakteri. Sedangkan layu fusarium ini rata-rata disebabkan oleh karena cuaca teman-teman. Ya, cuaca, kemudian oleh drainase. Ya, drainase seperti saya sering bilang ya, bahwa ini hubungannya adalah sama genangan air, genangan. Jadi tinggi bedengan itu pengaruh teman-teman. Semakin tinggi bedengan dia akan semakin baik untuk mencegah fusarium ya. Kemudian yang kedua adalah jarak tanam ya, jarak tanam. Nah jarak tanam ini pentingnya apa? Supaya nanti kalau dia nggak terlalu dekat, berarti kalau ada layu bakteri terlalu dekat nanti kenanya ke sebelah-sebelahnya terus. Kayak video yang kemarin itu ya, yang cara kerja patek itu sama dengan layu-layuan juga begini teman-teman, karena dia bentuknya jamur ya. Nah jamur itu kalau dia nemplok ke tanaman di sebelahnya, di bawahnya, ya udah kena semua ujung-ujungnya. Nah kemudian yang berikutnya bukan layu, yaitu bercak daun ya. Ini penyakit tersendiri, bercak daun, tapi penyebabnya adalah sama ya. Ini penyebabnya bercak daun teman-teman, karena cuaca yang hujan panas, kemudian dia juga kelembaban tinggi. Nah ini pengaruh. Kalau musim panas atau musim kemarau, serangan tetap ada teman-teman ya. Bukan berarti musim panas nggak ada serangan jamur, tetap ada, tapi memang agak berkurang. Tripnya yang banyak, kutunya yang banyak kalau cabai. Nah kalau hujan, layu sama bercak, ya kan? Nah kalau bercak ini sebenarnya nggak terlalu repot-repot teman-teman. Cuma nanti kita bahas saja dari sini biar enak pengertiannya ya. Jadi untuk layu bakteri ini, pertama-tama teman-teman ya harus siapkan bibit yang baik ya, mau bibit F1 maupun itu bibit turunan, terserah teman-teman biasa pakai yang mana gitu ya, bibit lokal gitu atau mau bibit yang pasti. Kalau kita yakin kan F1, tapi kalau teman-teman bikin bibit sendiri, pilihlah dari tanaman yang terbaik, tanaman yang punya figur bagus ya kan, dia tegak gitu, kemudian batang oke, kemudian buahnya juga oke, tidak ada serangan di situ ya. Pilih bibit ini yang baik. Kemudian dari bibit ini yang pertama adalah pemilihan tadi ya, pemilihan. Kemudian yang berikutnya teman-teman harus perlakuan benih teman-teman ya. Nah perlakuan benih
ya kan. Nah, perlakuan benih ini teman-teman mesti rendam tetap pakai air hangat, atau mungkin teman-teman mau jemur dulu bibitnya juga boleh, itu double proteksi ya. Kita jemur dulu, setelah kita jemur besoknya kita rendam pakai air hangat dan juga dengan penggunaan POJ ya baiknya. Kemudian kita tambah bakterisida teman-teman ya, bakterisida. Nah, bakterisida yang bisa dipakai macam-macam, merek kan macam-macam ya, yang penting bakterisida aja di kemasan kayak Agrip, Nordok itu bisa ya. Kemudian yang dari Nufarm juga ada Starnet kalau tidak salah ya, itu bakterisida juga, itu bisa dipakai teman-teman ya, bebas merek lah, intinya bakterisida. Nah, kalau teman-teman sudah memperlakukan bibit dengan ini, kemungkinan untuk dia ada layu bakteri bisa berkurang teman-teman ya. Nah, cuma yang jadi masalah adalah sekarang dari media. Nah, media tanam ini sering sekali jadi kendala di layu ya, jadi layu dan bercak. Kenapa? Kurang porous teman-teman, kurang apa ya, terlalu nyimpen air lah, becek gitu. Apalagi teman-teman pakai kohe, bukan saya anti kohe ya, sekali saya ini susah teman-teman, kadang-kadang teman-teman yang organik komplain sama saya, Pak bikinin yang organik gitu loh. Besok kita buatin ini deh, cara fermentasi kohe yang paling bagus teman-teman. Saya jamin ini paling bagus, belum ada di YouTube. Makanya teman-teman yang belum subscribe wajib subscribe biar nggak ketinggalan ya. Nah, jadi untuk media tanam, kalau teman-teman yang baru pemula, baru mau belajar biar happy, saran saya beli media tanam di toko pertanian. Itu ada, biasa sekarung kecil itu kurang lebih berapa? 15 sampai 20 kilo. Kayaknya nggak nyampe ya, 15 kiloan lah. Itu kan murah, 20.000 paling gitu. Nah, itu kan udah bersih, bebas dari bakteri ya. Nah, itu teman-teman bisa pakai itu. Nah, kalau kita yang belum biasa ini yang masalah ya kan. Nah, media tanamnya diapain? Jemur teman-teman. Mana yang mau kita pakai jemur sampai apa namanya ya, kalau saya itu biasa kita ambil tanah yang mau buat itu kita jemur ya, diayak dulu, terus kita biarin angin jemur segala macam, kemudian kita kasih apa? Seperti biasa M4 teman-teman ya, media tanam ini ya, M4 plus molase ya. Jadi waktu selesai kita jemur, M4 sama molase campur, aduk, semprot tanahnya, balik ya kan, semprot lagi, balik, tutup ya. Berapa hari? Nggak usah lama lah, kalau itu kan nggak ada kohenya, kalau kita ya nggak ada kohenya, jadi itu cukup 2-3 hari selesai, kita taruh di polybag. Kalau teman-teman mau pakai polybag atau mau pakai potre semai, pakailah potre semai, nggak ada masalah, taruh situ. Itu berarti yakin kita. Nah, kalau pakai potre semai lebih enak lagi, teman-teman bisa guyur pakai H2O2 ya. Jadi untuk media tanam supaya bersih, teman-teman boleh pakai H2O2. Dosisnya berapa untuk pengocoran? 30 sampai 60 mili per 15 liter teman-teman. Kemudian teman-teman kocor di media semainya. Setelah itu kita biarkan 2 hari sampai agak kering ya, jangan terlalu basah kita taruh bibit di situ, nanti repot. Apa yang ada ini fusarium, karena kelembapan udara tinggi pas dia tumbuh. Nah, di batangnya itu nanti mulai tumbuh jamurnya, karena cuaca kan mempengaruhi teman-teman. Jadi air sama cuaca kerjasama untuk menumbuhkan jamur di situ loh. Jadi media tanam itu jangan terlalu basah tapi jangan kering ya, kelembaban harus dijaga. Nah, ini dari media tanam teman-teman. Kemudian yang berikutnya adalah dari tanahnya sendiri. Nah, yang dari tanahnya ini yang masalah kan. Nah, kalau teman-teman punya lahan bekas-bekas tanaman terong-terongan ya, saya nggak ngerti kenapa cabai masuk ke terong-terongan, tapi secara ilmiah seperti itu teman-teman. Jadi tanaman terong, tomat ya kan, itu hati-hati teman-teman, kita harus sebar trichoderma di medianya. Nah, kalau di media doang kita nggak akan cukup untuk mengendalikan ini, akan repot. Nah, jadi kita taruh di media tanam semai ya, media tanam yang semai. Jadi tadi kita kasih M4 molase ya, sebelum kita taruh bibitnya, sebelum kita pindah ke polybag, sebarlah dulu di media semainya. Jadi kita aduk lagi, kita buka kan, udah selesai tadi pakai M4 sama molase. Kemudian kita kasih M4 sebar, trichoderma ya, trichoderma sebar, kemudian aduk, sebar lagi, aduk.
ya, jangan terlalu banyak, jangan terlalu sedikit lah. Sedang-sedang kita pakai karena ngitung biaya produksi lagi teman-teman, jangan sampai nanti kita rugi gitu ya. Nah, jadi waktu dari semaian itu sudah ada trichoderma dalam polybag. Jadi teman-teman mesti pahami bahwa agen hayati, misalnya ini polybag ya, gini ya. Nah, ini kita di sini sudah ada M4 ya. Kemudian sudah ada juga triko ya kan. Atau teman-teman mau pakai anfus itu lebih bagus untuk media semai ditambahkan ya. Nah, pakai anfus misalnya ya. Anfus ini kan sudah ada triko dan juga sudah ada satunya lagi itu apa itu ya, isi anfus ini udah 2 bahan aktif ini di sini, agen hayati. Nah, ini sedikit, memang benar sedikit, tapi cabai itu butuh waktu kurang lebih 25 hari ya. 25 HSS untuk kita bisa pindah ke lahan. Ya kan? Nah, keuntungannya apa kalau kita pakai triko dan M4 atau mungkin anfus di media semai? Waktu 25 hari kan kita siramin terus ya kan? Kita lihat perkembangannya gimana, semprot pupuk organik. Makanya saya saranin untuk di semaian pupuk organik teman-teman. Ya, kita semprot, nanti tambah banyak ini. Nah, waktu kita pindah kan kita tinggal sobek. Ini sobek, jret. Nah, taruh situ, kita siram, nanti dia akan tumbuh di misal media tanam begini ya, bedeng ya. Misal kita taruh pola zigzag ya, gini ya, supaya drainase tadi jarak tanam bener gitu. Nah, misal begini. Nah, ini dari setiap lubang kita kasih ini, kemudian efeknya apa? Dia akan nyebar gitu loh. Jadi lama-lama ini nanti M4 untuk apa? M4 ini adalah penambat fosfat, penambat nitrogen. Teman-teman mesti pahami fosfat susah hancur ya. Kemudian yang kedua, nitrogen itu bentuknya sebenarnya gas. Makanya ada amoniak di situ kalau di pupuk urea. 46% cuma nitrogennya, sisanya pengotornya, carriernya itu adalah amoniak untuk nangkep gasnya, teman-teman. Makanya kalau kita kasih urea subur sebentar. Kenapa? Karena nguap. Nah, itu perlu bakteri untuk penambat ini, teman-teman. Ya, untuk menambatkan nitrogen dan juga fosfat. Nah, yang trikonya berfungsi sebagai agen hayati. Jadi kita nggak telat untuk mengendalikan nanti layu bakteri. Karena layu bakteri nggak ada obat, hitung-hitung teman-teman. Tingkat keberhasilannya 50-50. Ya, kita nggak bisa bilang sampai 60% ya, saya nggak berani. Ya, saya selalu bilang 50-50 lah gitu. Tapi ada kemungkinan dia sembuh gitu ya, nasib-nasib lah kata orang. Ya kan? Nah, itu untuk ini. Tapi pentingnya adalah di semaian. Ya, media semai yang kita pakai mesti mengandung M4 triko atau merek yang anfus. Ya, kalau bagus anfus, cuma masih jarang saya temui di teman-teman. Banyak yang komen, Pak, saya di sini nggak ada anfus, adanya triko. Ya kan? Ya nggak apa-apa lah, pakai mana yang ada. Ya, kalau teman-teman mau kayak kita modelnya mau tanam, saya siapin dulu semua listnya, butuhnya apa, saya beli semua. Ya, baru kita tanam. Jadi kita perang harus bawa senjata, teman-teman. Jangan tangan kosong. Ya. Nah, kemudian setelah dari media semai ini sini, kalau teman-teman pengendalian ininya secara sistematis itu pola kita, teman-teman. Pola kopi itu brew versi 21 itu tadi, teman-teman mulai pakai. Kapan untuk pengendalian layu bakteri ini? Ya. Jadi ini saya hapus dulu, teman-teman, ya. Oke, teman-teman ya. Jadi untuk media semai tadi udah jelas ya, kita mesti campurkan. Di situ ada M4, molase, kemudian anfus. Anfus itu tadi ini apa? Glio, teman-teman, satunya. Jadi trichoderma plus glio ya. Nah, kemudian bedengan, pentingnya penggunaan mulsa, teman-teman. Jadi untuk menjaga kelembaban tanah, kemudian juga kita bisa hemat air, hemat pupuk gitu ya kalau kita pakai mulsa. Kemudian cahaya matahari nanti mantul itu juga bisa memperbaiki apa namanya ya, sirkulasi udara dan juga ini mencegah jamurnya tumbuh, teman-teman ya. Jadi bagus sekali kalau teman-teman mau pakai mulsa itu gitu. Nah, kemudian untuk polanya itu sendiri, pencegahannya dulu ya. Jadi untuk bakterisida tadi kan udah jelas di semai kita harus rendam dengan bakterisida. Nah, kemudian untuk penyemprotannya, teman-teman ya, penyemprotan ini teman-teman mesti pakai ya Bion M boleh ya, Bion M ya. Kemudian teman-teman mesti tambahkan, kalau ini sebenarnya kloratonil udah cukup ya, kloratonil udah cukup ini, teman-teman. Cuma kadang-kadang teman-teman aduh takut ada bakteri gimana, teman-teman boleh tambahkan lagi di sini bakterisida ya, bakterisida ya.
Nah, ini ditambahkan umur berapa? Ini umur 14 sama umur 21, teman-teman. Ya, tujuannya adalah sistemik itu tadi, teman-teman. Pencegahan dengan cara imunisasi. Kita kasih imun dulu ke tanamannya supaya nanti bisa mengendalikan dengan kemampuan dia itu mencegah bakteri itu bisa tumbuh, teman-teman, ya. Nah, misal Bion mahal nih, ya kan, klorotonil mahal, ini mahal-mahal semua ini klorotonil. Nah, teman-teman boleh pakai Nevos, itu 3 bahan aktif di situ pun nggak masalah, ya. Nevos plus tetap teman-teman pakai ini, ya. Kalau teman-teman nggak mau pakai klorotonil gimana? Nah, disinilah kenapa saya bilang bercak daun kemudian layu itu menjadi satu pengendalian yang harus terpadu, teman-teman. Makanya kita saranin klorotonil. Kenapa? Karena bercak daun itu kita harus semprot dengan bahan aktif yang klorotonil, itu bisa langsung sembuh, teman-teman, bisa langsung kering gitu ya. Nah, kemudian kalau hidrogen peroksida gimana? Boleh nggak dipakai? Boleh, plus H2O2 ini udah cukup, ini nggak dipakai pun nggak masalah gitu loh, karena hidrogen peroksida ini adalah desinfektan, jadi ada bakteri pun mati, virus saja dia bisa nahan, ya. Nahan ya, bukan ngobatin ngilangin virus, teman-teman, tapi menahan. Jadi Nevos plus H2O2 atau Bion M plus H2O2. Nah, H2O2 ini tidak akan menyebabkan resistensi, teman-teman. Ya, jadi kadang-kadang teman-teman berapa kali Pak? 2 kali, 3 kali, 4 kali gitu, bebas. Ya, intinya kalau H2O2 kembali lagi kita hitung biaya. Kira-kira kalau kita pakai H2O2 perlu nggak kita fungisida lagi? Ini fungisida kontak. Nah, tetap kita perlu fungisida satu lagi, teman-teman. Makanya kalau Nevos ini 3 bahan aktif di sini sudah ada, yaitu ini Mancozeb, ya. Mancozeb. Pentingnya apa Mancozeb? Rain cover, teman-teman, seperti biasa, ya. Pelindung dari hujan. Nah, ini Mancozeb ini ada di Nevos, ada di Bion. Ya, jadi ini saling keterkaitan antara bakteri dan bercak. Ya, supaya kita mengendalikannya satu kali, nggak perlu kendalikan bercak, kendalikan layu, ya. Jadi sekali kita pakai ini. Oke ya, ini udah cukup jelas ya, teman-teman ya. Tinggal kita bahas masalah layu fusariumnya itu gimana. Nah, itu ada harapan bisa sembuh karena infeksinya lumayan, dia butuh waktu kurang lebih 10 hari. Kalau kita nggak tanganin dia mati, teman-teman. Nah, caranya gimana? Yuk kita simak lagi. Nah, untuk fusarium sendiri gimana, teman-teman? Jadi kalau ini kan udah jelas tadi bercak daun dan layu bakteri kita bisa kendalikan atau cegah ya ini ya. Nah, untuk mengobati dulu nih, saya kelupaan tadi, teman-teman. Ngobatinnya gimana? Jadi pengobatan layu bakteri dan layu fusarium itu sama, teman-teman, caranya ya. Nah, bedanya kan ini tadi infeksinya cuma 2 sampai 3 hari ya. Kita harus segera kendalikan dan kadang-kadang nggak keburu, teman-teman. Makanya kita perlu cegah di sini. Karena layu bakteri ini dia menyerang fase awal pembibitan ya, kemudian nanti dia di fase vegetatif. Biasanya di umur 40 ini layu bakteri udah nggak ada biasanya ya. Nah, layu fusarium masih ada kemungkinan di umur fase generatif, teman-teman. Makanya di sini di layu bakteri kita mesti lakukan yaitu pencegahan dari awal, dari media semai apa semua sampai akhirnya penyemprotan di umur 14 dan 21 ya. Nah, Nevos ini kan tadi bahan aktifnya 3, ada juga dia klorotonilnya, jadi aman. Ini lebih murah juga, lebih terjangkau, teman-teman bisa pakai, plus H2O2. Oke, nah kecuali teman-teman pakai Nevos nggak usah lagi ditambahin Mancozeb, pakai Bion juga nggak usah lagi ditambah Mancozeb untuk mencegah ini bercak, ya. Jadi bercak sebenarnya nggak terlalu ribet gitu, cuma tinggal kita aja kendalikan. Nah, boleh campur pupuk nggak? Boleh, teman-teman boleh campur pakai yang paling baik itu adalah kalsium, ya. Kalsium nitrat mau musim hujan, musim panas, kalau kita kalsium nitrat andalan itu aja, teman-teman, karena lebih nyata efeknya buat tanaman, ya. Nah, kemudian layu fusarium ini infeksinya berapa hari, teman-teman? Ini maksimal 10 hari, ya, maksimal 10 hari. Nah, kelihatan habis itu setelah 10 hari. Nah, ini enak, kita masih bisa kendalikan, teman-teman. Nah, kendaliinnya gimana? Jadi misalnya gini ya, di sini misalnya ada yang kena layu. Nih, satu ini misalnya, ya. Di sini ada layu. Nah, cara kita kendalikan adalah kita mesti kocor, teman-teman, ya. Bisa layu bakteri maupun layu fusarium. Caranya sama, obatnya juga sama, teman-teman. Ya, layu bakteri atau layu fusarium selain kita ini nyemprot itu cuma nyegah ya, bukan ngobatin, teman-teman. Ya, yang fusarium maupun yang bakteri, teman-teman. Nah, ini kita mesti kocor.
Ya, keduanya ini kocor. Kecuali bercak cukup semprot pasti sembuh. Nah, kalau fusarium sama bakteri ini kita mesti kocor. Bahannya apa? Yang pertama ada tembaga, ya. Bahan aktif tembaga. Atau teman-teman juga bisa boleh pakai yang sulfur, ya, bahan aktif sulfur. Ya, jadi kita kocor, kemudian kita tambahkan lagi bakterisida, teman-teman. Ya, bakterisida. Nah, ini kita bisa campurkan. Nah, kemudian pengendalian nggak bisa. Misalnya ini yang kena sini, terus teman-teman cuma kocor di sini, nggak bisa. Teman-teman mesti kecor ke sini, ya, 5 sana. Ya, jadi sini 5 sama, ya, sini 5. Jadi atas bawah itu 5. Ya, kemudian sebelah sininya kita juga perlu, teman-teman. Ini sini, ya, kita hitungnya dari sini boleh, dari sini boleh, sama ke sana 5, ya, sini 5. Nah, kemudian ini sini juga sama, ke sana 5, ya, ke sini 5. Nah, kita harus lokalisir ini supaya dia nggak kena ke tanaman yang lain, karena kalau dia bersenggolan aja, jamur itu bisa tumbuh di situ, karena dia aseksual, teman-teman. Ya, jadi jamurnya tumbuh terus pokoknya. Makanya kita harus lokalisir. Jangan lupa semprot ini H2O2. Jadi nanti bercak nggak ada, fusarium kita bisa tanganin, ya. Nah, ini biasanya cirinya yang kedua yaitu jam 10 pagi itu sampai jam 3 gitu, teman-teman kontrol ke lapangan ada nggak yang layu. Nah, kalau ada yang layu sore-sore seger lagi pasti fusarium, ya. Jadi ini harus dikocor. Bakterisida, bahan aktif boleh dipakai tembaga atau sulfur, ya, kemudian plus bakterisida. Kalau ditambah H2O2 gimana? Boleh nggak? Boleh, ya. Teman-teman boleh tambahkan ini. Dosisnya sama, per 15 liter adalah 30 sampai 60. Teman-teman hitung lagi untuk biaya, kembali lagi, ya. Itu berapa kali aplikasi kocoran ini, teman-teman? 3 kali. Jeda waktu berapa? 3 hari. Ya, harus cepat, teman-teman. Kalau nggak cepat, keburu dia layu lagi. Jamurnya nggak bisa kita kendalikan, mati, akhirnya mati. Ya, kalau nggak nyerang sebelahnya. Kalau nyerang sebelahnya kan kita rugi, ya kan? Nah, ini pengendaliannya. Jadi bercak daun, layu bakteri, layu fusarium. Kalau kita cegah layu bakteri, itu kita bonus pengendalian bercak, teman-teman. Ya. Nah, kalau fusarium kita kocor, kita juga bisa mengamankan berapa tanaman ini supaya bebas dari bakteri juga, karena kita tambahkan bakterisida di situ. Ya, nah itu caranya, teman-teman. Tetap semangat, jaga mood, Gusti berkahi.